Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ihsan rahimakumullah, lanjutkan pembahasan kita di kitab Fikih Sunnah bab tentang jenazah. Minggu kemarin kita sudah membahas kewajiban seorang muslim ketika ada yang meninggal di antara mereka. Yang pertama adalah memandikan, kemudian mengkafani, setelah itu disolati. Setelah disolati adalah dikuburkan. Dan kita sudah membahas tentang 4 poin tersebut. Dan sekarang insyaallah kita akan membahas tentang ta'ziyah. Ya. Sering kita mendengar kalimat ta'ziyah. Ta'ziyah diambil dari kata aza yang artinya sabar. Ta'ziyah diambil dari kata aza yang artinya sabar. Dan ta'ziyah sendiri artinya at-tasbir wal hamal ala sabr bizikri ma yusallil musab. Cara supaya orang itu bersabar, ataupun kita menghibur seseorang itu supaya dia bersabar. Ya. Ketika seseorang itu sedang terkena musibah. Ya. Ketika seseorang terkena musibah, kita sebagai orang yang tidak mendapatkan musibah, bagaimana caranya kita itu nyuruh dia supaya bisa bersabar. Itu namanya ta'ziyah. Atau bahasa lainnya itu menghibur seseorang supaya dia bersabar atas musibah yang dia dapatkan. Itu pengertian dari ta'ziyah. Ya, menghibur seseorang supaya dia bersabar ketika mendapatkan musibah. Hukumnya apa? Apa hukum melakukan ta'ziyah? Ta'ziyah itu hukumnya mustahab, sunnah. Dilakukan mendapatkan pahala, ditinggalkan pun tidak berdosa. Ya, sunnah. Walau kana zimmiyan, walaupun orang yang meninggal itu adalah orang kafir yang tidak memerangi Islam. Kita menghibur orang kafir supaya dia bersabar atas musibah yang dia dapatkan, itu juga diperbolehkan, tetapi tidak dengan doa, mendoakan mereka, tidak. Ya. Karena mendoakan orang kafir berdosa. Tapi menghibur mereka tidak jadi masalah. Makanya nanti ada tata caranya, bagaimana cara takziah kepada orang kafir dan takziah untuk orang muslim. Diriwayatkan dari Amru bin Hazm
Rasulullah SAW pernah berkata, "Ma min mu'minin yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasahu Allahu min hulalil karamah yaumal qiyamah." Tidaklah seorang muslim menghibur saudaranya atau yang melakukan takziah kepada mereka yang terkena musibah, kecuali Allah itu akan memakaikan kepada dia pakaian yang karamah, pakaian yang dibanggakan di hari kiamat. Ya, ini salah satu fadilah orang melakukan takziah. Artinya Allah itu akan memakaikan pakaian yang terhormat bagi dia di hari kiamat. Wa yanbaghi an takuna ta'ziyah li jami'i ahli al-mayyit wa aqaribihi, dan dianjurkan takziah itu ke seluruh keluarga mayit yang merasa sedih atas ditinggalnya mayit. Kesemuanya takziah, ya. Ataupun boleh dengan orang-orang terdekat yang kita kenal baik, yang tidak kita kenal tidak usah. Ya. Contohnya misalkan seseorang meninggalkan beberapa anak. Ya. Kita cuman menghibur anak yang kita kenal saja. Anak-anak yang lain mungkin ada teman-teman dari dia, teman-teman mereka yang melakukan takziah. Nah, itu pun tidak jadi masalah seperti itu. Ya. Sawa'un kana qabla dafni am ba'dahu. Boleh melakukan takziah itu sebelum dikuburkan, sebelum mayat itu dikuburkan. Artinya misalkan kita mendengarkan seseorang meninggal, nah, kita datang ke rumahnya, ke rumah orang yang meninggal itu, dan hibur keluarga-keluarga mayit, walaupun mayit itu belum dikuburkan, ya, walaupun mayit itu belum dikuburkan. Ataupun setelah dikuburkan sampai 3 hari ke depan. Jadi takziah ini 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari, itu boleh. Kita tengok kelak perkataan ulama. Ya. Lebih dari 3 hari itu ditakutnya dianggap meratap. Ya, dianggap meratap. Kecuali keluarga-keluarga yang jauh, boleh dia itu melakukan takziah lebih dari 3 hari. Misalkan dalam perjalanannya itu memakan waktu, ya, memakan waktu yang lama, seminggu, ya. Setelah seminggu baru datang ke rumah duka, misalkan, baru ketika itu dia melakukan takziah. Nah, ini tidak jadi masalah dalam keadaan ini, ya. Alfazuha, ketika kita melakukan takziah itu ada lafaz-lafaz yang kita lontarkan kepada orang yang ingin kita hibur, ya. Salah satunya adalah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Usamah bin Zaid. Rasulullah SAW pernah mengatakan,
arsala ibnatu an-nabi ilaihi inna ibnan li qabida atau qubida fa'atana fa'arsala yaqra'us salam. Rasulullah ketika itu mengutus seseorang yang orang tersebut anaknya meninggal, ya, orang tersebut anaknya meninggal. Maka Rasulullah SAW menyebutkan innallaha inna lillahi ma akhadha walahu ma a'ta. Sesungguhnya segala sesuatu itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan dia berhak untuk mengambilnya. Nah, ini salah satu lafaz yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Dan ketika dia memberi, dia juga bisa untuk memberi secara langsung. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, dan sesuatu yang Allah berikan itu pasti ada ajalnya, ada batas waktunya. Ya. Fal tasbir wal yahtasib. Au fal tasbir wal tahtasib. Maka bersabarlah dan mintalah pahala atas musibah yang Allah berikan. Ini salah satu lafaz yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan boleh dengan jawab ataupun lafaz-lafaz yang lain yang sifatnya menghibur keluarga mayit. Semoga Allah terima pahala-pahala mayit. Nah itu ya, salah satu lafaz-lafaz yang digunakan ketika kita ingin menghibur keluarga mayit tersebut. Atau misalkan semoga musibah yang Allah berikan ini Allah gantikan dengan yang lebih baik. Ya. Itu bahkan diriwayatkan ada seorang sahabiah, sahabat perempuan, ya, seorang sahabat perempuan ketika itu mendengarkan anaknya meninggal, ya, seorang sahabat perempuan ini menikah dengan laki-laki dan laki-laki itu mempunyai anak, ya, laki-laki itu mempunyai anak. Laki-laki ini sangat mencintai anaknya. Laki-laki ini sangat mencintai anaknya. Kemudian istrinya, istri laki-laki ini, ibu tiri berarti ya, mendengarkan bahwasanya anak itu meninggal, ya, dan suaminya belum tahu bahwasanya anak itu meninggal. Kemudian istri ini berpikir bagaimana cara menghibur suaminya, ya, bagaimana cara menghibur suaminya. Kemudian ketika suaminya pulang, istrinya tadi melakukan berhias kepada suaminya, kemudian memberikan makanan untuk suaminya. Setelah suaminya itu makan makanannya, kemudian melihat istrinya dan berhubungan badan, setelah itu baru istrinya memberikan kabar bahwasanya anaknya telah meninggal. Ketika itu suaminya sangat terpukul dan Allah ganti dengan anak yang baru ketika istrinya itu berusaha untuk menghibur suaminya yang ditinggalkan oleh anaknya. Itu salah satu bentuk takziah, ya. Jadi boleh melakukan takziah itu dengan lafaz-lafaz yang lain yang sifatnya itu menghibur seseorang ketika dia terkena musibah, ya.
Atau dengan lafaz ajarakallah, semoga Allah itu memberikan pahala bagimu. Ya. Jadi itu lafaz-lafaz ta'ziyah. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah tentang duduk-duduk melakukan takziah, ramai-ramai duduk di sana di rumah orang yang meninggal. Ya. Sunnahnya adalah melakukan takziah itu tidak berlama-lama, sehingga menyibukkan keluarga mayit. Ya, menyibukkan keluarga mayit. Karena ketika kita menyibukkan keluarga mayit, itu artinya kita itu menambah musibah di atas musibah. Berbeda dengan bertamu. Ketika kita bertamu, orang yang kita datangi itu mempersiapkan makanan apa segala macam, ya memang seperti itu seharusnya. Ya. Karena Rasulullah SAW menyebutkan apa tadi? La yu'minu ahadukum hatta yukrimu dhaifahu. Tidak dianggap beriman kalian itu sampai dia itu menghormati, menghargai tamu yang datang. Bagaimana dengan takziah? Dalam takziah sunnahnya kerabat-kerabat mayit, maksud bukan kerabat ya, tetangga-tetangga mayit yang memberikan makanan kepada keluarga mayit, itu sunnahnya. Ya, tetangga-tetangga mayit itu yang memberikan makanan kepada keluarga mayit. Makanya ada dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW ketika Ja'far meninggal, isna'u ta'am li ahli Ja'far, bikinkan makanan untuk keluarga Ja'far. Sesungguhnya mereka itu sedang mendapatkan sesuatu yang menyibukkan hati mereka. Mereka sedang bersedih. Orang yang sedang bersedih itu susah untuk melakukan sesuatu yang lain. Dia sibuk dengan kesedihan mereka. Ya. Jadi dianjurkan tetangga itu mengantarkan makanan kepada ahlul mayit, keluarga mayit yang ditinggalkan. Begitu juga ketika kita melakukan takziah, seharusnya tidak perlu berlama-lama. Jangan sampai keluarga mayit itu direpotkan. Itu sunnahnya ya. Kita berbicara sunnah. Berbeda kalau kita berbicara dengan kebiasaan masyarakat kita, beda pula. Kita sekarang berbicara tentang sunnahnya. Bahkan Imam Syafi'i, qala asy-Syafi'i fil Imam Syafi'i pernah berkata dalam kitab Al-Um, aqrahu al-ma'tamu wa hiyal jama'ah wa illam yakum lahumul buka' fa inna dzalika yujaddid al-huzn wa yukalliful mu'nata ma'a ma madha fihi minal athar. Imam Syafi'i menyebutkan, aku benci orang-orang yang duduk berkumpul-kumpul di tempat mayit, keluarga mayit. Walaupun mereka itu tidak ada tangisan-tangisan, tidak ada yang menangis, kata Imam Syafi'i. Karena kenapa? Karena duduk-duduk seperti itu ramai-ramai di rumah mayit memperbaharui kesedihannya, kata Imam Syafi'i. Ya. Kemudian memberatkan keluarga mayit.
memberatkan keluarga mayit setelah berat ditinggalkan oleh keluarganya. Orang yang meninggal itu berat rasanya. Berat rasanya. Nah, setelah berat ditinggalkan keluarga, ditambah pula berat untuk apa namanya? Menghormati tamu tadi. Ini ya, ini perkataan Imam Syafi'i ini. Qala Nawawi, Imam Nawawi berkata, qala Syafi'i wa ashabuhu. Ini perkataan Imam Nawawi, ini perkataan yang kedua. Yukrah al-julus li ta'ziyah, yakni al-julus yajtami ahlul mayyit fi baitin li yaqsuduhum man arada ta'ziyah bal yanbaghi an yansarifu fi hawaijihim wala farqa bainar rijali wan nisa fil karahati julusun laha. Imam Nawawi menyebutkan, aku benci, memakruhkan orang yang duduk-duduk sama, kemudian niatnya takziah, ya, niatnya takziah, benci. Karena kenapa? Karena ketika duduk-duduk kita di rumah keluarga mayit malah menambah kesulitan keluarga mayit, ya, menambah kesulitan keluarga mayit. Kemudian di sini disebutkan wa zahaba al-mutaqaddimuna minal ahnaf. Dalam mazhab Abu Hanifah tidak masalah duduk-duduk di rumah keluarga mayit untuk takziah, ya, untuk melakukan takziah, tidak jadi masalah dalam mazhab Abu Hanifah. Fi ghairil masjid salasati ayyam li ta'ziyah. Boleh duduk-duduk di rumah keluarga mayit, tidak di masjid, yang penting jangan melebihi dari 3 hari. Ya. Min ghairi irtikabin mahdzur, dan janganlah duduk-duduk itu ada nilai-nilai dosanya. Paham ya? Duduk-duduk di keluarga mayit, tapi pembahasannya bukan menghibur keluarga mayit, tapi pembahasannya politik lah. Nah ini, paham tak maksudnya? Datang ke keluarga mayit, tapi pembahasannya bukan pembahasan takziah, bukan menghibur keluarga mayit, tapi pembahasannya itu di luar itu, pembahasan politik lah, pembahasan main bal lah, pembahasan yang lainnya. Nah ini, walaupun boleh duduk-duduk di situ, tapi itu syaratnya. Ini dalam mazhab Abu Hanifah, ya. Adapun yang dilakukan orang-orang sekarang, kata Syekh ini ya, yang dilakukan orang-orang sekarang, ketika ada yang meninggal, dipasangkan tenda, ya, kemudian dihidangkan makanan-makanan, maka ini memberatkan sebenarnya, sesuatu yang memberatkan keluarga mayit, dan keluarga mayit seharusnya tidak melakukan itu, ya, keluarga mayit seharusnya tidak melakukan hal itu. Hukum melakukan takziah kepada orang kafir sekarang. Hukum melakukan takziah kepada orang kafir. Bagaimana misalkan kalau kerabat kita meninggal, ada kerabat yang non muslim meninggal, ya, boleh tidak kita mendatangi rumahnya, kemudian kita menghibur keluarga-keluarganya? Para ulama menyebutkan boleh, tapi dengan syarat. Boleh dengan syarat tidak menggunakan lafaz-lafaz
yang di dalamnya terdapat doa. Jangan menggunakan lafaz yang tadi. Innalillahi, sesungguhnya segalanya milik Allah. Jangan menggunakan lafaz-lafaz itu. Ya. Tapi gunakan lafaz-lafaz umum yang sifatnya menghibur. Contoh, sabar bae. Misalkan, ya, jangan we gile mikir kelak sakit. Itu lafaz-lafaz yang digunakan. Ya, jangan lafaz-lafaz yang ada nilai-nilai doa. Semoga mayit diterima. Ini tidak dibaca ini. Ya, karena kemarin ada anak lihat di Facebook ya, ada seorang muslim ini datang ke kuburan orang non muslim, kemudian menyebutkan semoga engkau tenang di sana. Tenang di mana menurut orang kafir kira-kira? Akidah kita, keyakinan kita. Kalau ada teman kita, kerabat kita yang non muslim, ketika dia meninggal, tenang enggak kira-kira? Tenang enggak? Enggak ada tenang itu. Nuwe nyurak, kena plus sama malaikat dah. Ya. Nah, ini kita nyebut semoga tenang di sana. Itu mendoakan kepada siapa? Ini ya. Jadi takziah kepada non muslim apa hukumnya? Boleh, tapi dengan syarat. Paham ya? Dengan syarat. Tidak ada nilai-nilai doa di dalamnya. Kemudian yang kedua, janganlah melakukan sesuatu yang nilainya ibadah menurut mereka. Ya. Tengok misalkan menorang Chin ya, meninggal. Apa di situ? Arak kadang-kadang. Ya. Seolah-olah mabuk. Apa namanya? Tanda bahwasanya mereka itu bersedih. Ini juga tidak boleh seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Jadi jangan takziah kepada orang kafir yang ada nilai-nilai ibadah mereka. Tidak boleh. Ya, yang ada nilai-nilai ibadah mereka. Hanya boleh sekedar lafaz saja, lafaz menghibur, kita mendatangi keluarganya, kemudian kita hibur mereka dengan lafaz-lafaz tadi, dengan perkataan-perkataan tadi. Ya, itu hukum berziarah ke orang kafir. Ya. Pembahasan selanjutnya adalah tentang takziah ya. Habis pembahasan tentang takziah. Pembahasan selanjutnya adalah tentang ziarah kubur. Ziarah kubur. Ziarah kubur hukumnya sunnah. Bagi laki-laki ulama semua sepakat sunnah. Bagi perempuan ulama berbeda pendapat. Ya, bagi perempuan ulama berbeda pendapat. Dalam mazhab Imam Malik, kemudian salah satu riwayat dari Imam Abu Hanifah dan riwayat Imam Ahmad dan kebanyakan para ulama bahwa rukhsah, diberikan keringanan perempuan itu untuk ziarah kubur. Diberikan keringanan untuk perempuan ziarah kubur. Jadi tidak ada sampai derajat mustahab, tapi hanya rukhsah baik. Berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki hukumnya sunnah, dikerjakan dia mendapatkan pahala. Ya. Dikarenakan Rasulullah SAW pernah menyebutkan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku dulu melarang kalian untuk ziarah kubur, kata Rasulullah. Dulu aku melarang kalian.
fazuruha. Sekarang silahkan ziarah kubur. Ziarahlah kubur sekarang. Fa innaha tudzakkirukum al-akhirah. Sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kalian akan akhirat. Ya. Sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kalian akan akhirat atau mengingatkan mati. Ya. Kemudian Rasulullah SAW pernah berziarah ke kubur ibunya, dan beliau berkata, datangilah kubur itu. Sesungguhnya mendatangi kubur itu mengingatkan kalian akan kematian. Ya. Maka maksud dari ziarah kubur itu adalah mengingatkan kita untuk kematian. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, mendoakan ahlul mayyit yang di kuburan. Mendoakan orang yang ada di kubur tersebut. Maka sunnahnya adalah memberikan salam kepada ahli kubur. Ketika kita masuk ke dalam kuburan, berikan salam kepada mereka. Sama dengan kita salam, assalamualaikum. Kalau ke ahli kubur, assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin. Semoga keselamatan bagi kalian, wahai orang-orang yang berada di dalam kuburan, ya, dari orang-orang mukmin dan muslim. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Dan kami juga nanti insyaallah akan bersama kalian. Nah, itu tengok, dalam lafaz salam itu ada kalimat insyaallah kami juga akan bersama kalian. Itu dia. Itu maksud mengingatkan kita kepada kematian tadi. Ya. Wa nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Dan kami meminta supaya kami dan juga kalian Allah berikan afiyah. Afiyah itu banyak-banyak ampunan. Ya. Nah, ini lafaz ketika kita ingin masuk ke dalam kuburan. Lafaznya seperti itu. Kemudian lafaz yang lain diriwayatkan dari Ibnu Abbas, assalamualaikum ya ahlal qubur, yaghfirullahu lana wa lakum, antum salafuna wa nahnu bil athar. Assalamualaikum wahai ahli kubur, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian dan juga dosa-dosa kami. Kalian itu pendahulu kami dan kami akan mengikuti di belakang kalian. Nah, itu doa yang kedua, zikir yang kedua. Ya. Jadi sebelum masuk ke kuburan itu berikan salam kepada mereka. Ya, berikan salam kepada ahlul kubur. Imam Ibnu Qayyim pernah berkata, "Kana an-nabiyyu idza zara al-qubur yazuruha lid-du'a li ahliha." Rasulullah ketika berziarah kubur, maka beliau mendoakan orang yang ada di kubur. Wal istighfar lahum, dan meminta ampun bagi mereka. Fa abal musyrikuna illa du'ail mayyit. Dan ketika mayit itu musyrik, Rasulullah tidak mau mendoakannya. Ya. Maka hati-hati kalau kita itu mati dalam keadaan yang musyrik, mati dalam keadaan yang jelek. Doa itu tidak disampai kepada kita. Nauzubillahi min zalika. Ya. Dan jangan salah artikan ziarah kubur itu. Ya. Kadang-kadang ziarah kubur ini berbicara dengan kubur,
kemudian meminta-minta kepada kubur. Nah, ini salah. Ziarah kubur yang seperti ini. Ya, kita mendoakan mayit, berdoa kepada Allah, mendoakan mayit. Ya. Dan itu hukumnya sunnah. Tapi jangan berdoa minta tolong kepada mayit. Ya. Jangan berdoa minta tolong kepada mayit. Artinya kita minta tolong ke mayit supaya dia berdoa dari dalam kubur. Yang seperti ini yang kadang-kadang membuat kuburan itu diagung-agungkan, ya. Kemudian dikultuskan. Dan kadang-kadang orang-orang yang seperti ini tidak ada yang melakukan sholat, bahkan mengkultuskan kubur itu lebih penting daripada sholat 5 waktu. Nah, itu bermasalah. Ya, ini bermasalah. Tidak ada ulama yang menyebutkan seperti itu. Ya. Atau melakukan ibadah-ibadah di kubur tapi malas melakukan ibadah-ibadah di masjid. Nah, ini juga bermasalah. Ya. Jadi ziarah kubur itu adalah fungsinya yang pertama apa tadi? Mengingatkan kita atas kematian. Kemudian yang kedua, kita mendoakan ahlul kubur, ahlul mayit tadi. Ahlul kubur. Ya. Yang punya pertanyaan langsung ditulis ya. Ana tutup. Habis ini pembahasan terakhir adalah amalan-amalan yang bermanfaat untuk mayat, untuk mayit, dan pahalanya sampai kepada mayit. Ada amalan-amalan yang pahalanya itu sampai kepada mayit. Apa baik amalan itu? Ya, apa baik amalannya? Minal muttafaq annal mayyit yantafi' bima kana sababan fihi minal a'mal bir fi hayatihi. Yang pertama adalah mayit itu akan mendapatkan manfaat dari amal-amal yang dia buat ketika dia hidup. Contohnya ketika dia hidup dia bersedekah. Dan sedekahnya itu masih berguna. Contoh masjid misalkan. Masjid, ini tanah yang punya masjid yang mewakafkan tanah ini. Walaupun kita tidak tahu siapa orangnya, Allah itu akan memberikan pahala terus kepada dia. Ya. Dia tidak mendapatkan penghormatan dari manusia, tapi pahalanya itu tetap mengalir kepada dia yang mewakafkan tanah masjid ini. Nah, inilah kira-kira. Selama masjid itu masih digunakan. Ya. Itu yang pertama. Sedekah yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, ilmu. Sama juga dengan ilmu ini. Mengapa Rasulullah SAW itu menyebutkan walaupun kalian itu berinfak, infak seperti gunung Uhud kalian berinfak, iman kalian itu tidak akan sama dengan iman sahabat. Sahabat Rasulullah itu siapa? Orang yang bertemu dengan Rasulullah dan meninggal dalam keadaan Islam, itu sahabat Rasulullah. Rasulullah nyebut walaupun kita berinfak satu gunung Uhud, iman kita tidak pacak sama dengan mereka. Kenapa? Karena mereka itu selalu memiliki ilmu yang bermanfaat. Ya. Ilmu yang kita pelajari ini pasti bersumber dari sahabat, dari orang-orang di atas kita. Ya. Makanya berusahalah kita ini ketika hidup, ajarlah ilmu yang paling kecil yang mudah-mudahan selalu bermanfaat. Maka yang ibu-ibu misalkan, ibu-ibu ini Masya Allah amalan-amalan soleh ya. Ketika dia mengajarkan ilmu-ilmu dasar kepada anak-anaknya. Makanya kataku tadi,
minimal ibu-ibu itu jangan memberikan pelajaran dasar kepada orang lain. Bereklah anak itu langsung dari ibu itu sendiri. Salah satu contohnya misalkan pelajaran tentang sholat. Kalau pacak mak ngajar atau orang tuanya yang mengajarkan, jangan sampai orang lain. Karena kalau sampai orang lain ketika dia sholat, orang gurunya yang mendapatkan pahala. Ya, ibunya cuma mendapatkan pahala infak, menginfak anak tadi. Ya, itu dia. Jadi usahakan kita yang mengajarkan. Itu yang kedua. Ilmu yang bermanfaat. Ya. Kemudian yang ketiga adalah doa. Doa anak-anak yang soleh. Ya. Doa anak-anak yang soleh. Tiga amalan ini semua ulama sepakat. Mayat itu mendapatkan manfaat dari tiga amalan ini. Ya. Apa yang lain? Doa orang yang masih hidup, kita mendoakan mayat itu juga sampai. Ya. Contohnya, Allahumma ighfir lana wali walidaina. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa orang tua kami yang sudah meninggal misalkan. Sampai doanya. Ya. Dan ini semua ulama sepakat. Bahkan dalam Al-Qur'an pun disebutkan والذي نجاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. Dan orang-orang yang setelahnya yang selalu berdoa, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa saudara-saudara kami yang meninggal dalam keadaan iman. Nah, ini dalil. Jadi doa orang yang masih hidup itu juga sampai. Ya. Doa orang yang masih hidup itu juga sampai kepada mayit. Kapan mendoakannya? Setelah sholat kita mendoakan mayit, sampai tak? Sampai. Ya. Setelah sholat kita mendoakan mayit, sampai. Tak perlu kita itu melakukan sesuatu misalkan harus ramai-ramai, harus ada makanannya. Setiap 5 waktu sholat kita doakan keluarga kita yang sudah meninggal sampai. Cuman jadi masalah kita dah wah bayang habile mendoakannya. Ah, itu dia yang jadi masalahnya. Ya. Maka tradisi kita sekarang itu kadang-kadang mendoakan mayit itu banyak duit dah. Ya. Nomor saya kubur misalkan harus ada sedekah. Mendoakan mayit harus ada sedekahnya. Ya. Seolah-olah mendoakan mayit itu hanya itu saja, dak ge amalan yang lain. Nah, ini salah. Jadi mendoakan mayit itu kapanpun, setelah sholat lima waktu, tahajud, ketika kita berpuasa mendoakan mayit sampai pahalanya. Cuman kita nak tak berdoa, nah itu baik. Ya, kita nak tak berdoa. Yang kedua, sedekah. Anak bersedekah atas nama orang tuanya. Ya. Anak bersedekah atas nama orang tuanya, maka itu juga sampai. Waqad hakal Imam An-Nawawi, Imam Nawawi pernah menyebutkan ijma' ala annaha taqa 'anil mayyit wa yasilu thawabuha. Kata Imam Nawawi, ijma', semua ulama sepakat bahwa sedekah yang kita berikan untuk mayit sampai. Ya. Diriwayatkan dari Imam Ahmad, Imam Muslim, seorang laki-laki berkata kepada Nabi, "Inna abi mata wa taraka malan wa lam yusi, fahal yukaffir anhu an atasaddaqa anhu?" Qala na'am. Ada seorang anak bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bapakku meninggalkan harta dan dia tidak meninggalkan wasiat apapun. Boleh dah aku bersedekah dengan harta dia? Dan apakah ketika aku bersedekah dengan harta dia, dia mendapatkan ampunan dosa?" Rasulullah nyebut iya. Ah, itulah. Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Sahih hadisnya. Jadi kita bersedekah untuk mayat sampai. Cuman ini, kalau dak ada harta, jangan berhutang. Paham tak? Jangan berhutang. Di awal kita sudah bahas ya, Rasulullah tidak mau menyolati orang yang berhutang. Maka ketika kita ingin bersedekah untuk mayit, jangan pakai hutang. Gitu loh. Jangan pakai hutang. Bersedekahlah dari harta mayit atau dari harta kita sendiri. Kita beri sedekah, kemudian kita, ya Allah, jadikan pahala sedekah ini untuk kedua orang tuaku. Nampe. Gitu loh. Ya, nyampe. Hadis yang kedua, Sa'ad bin Ubadah, anna ummuhu matat, ibunya meninggal. Dia bertanya kepada Rasulullah, inna ummi matat, afa atasaddaqu anha, ya Rasulullah, ibuku telah meninggal ya Rasulullah, boleh dah aku bersedekah untuknya? Qala na'am, iya katanya, bersedekahlah untuk ibumu. Fa ayyi sadaqatin afdal, sedekah apa yang paling afdal ya Rasulullah? Sakyul ma. Kemudian dia nanya pula, sedekah apa yang paling afdal ya Rasulullah? Memberikan air minum. Sedekah memberikan air minum. Sedekah memberikan air minum ini bisa berupa wakaf sumur misalkan. Bisa berupa contohnya memberikan air minum kepada orang-orang yang ingin berbuka kelak Ramadan. Nah, itu salah satunya. Ya. Karena apa? Karena orang kebutuhan yang paling utama itulah air. Ya. Bahkan dalam Al-Qur'an itu disebutkan apa? Dan kami jadikan dari air itu segalanya hidup. Kalau kita tidak ada Allah beri hujan 3 bulan, baik habis kita. Ya. Itu atau 4 bulan tidak hujan-hujan misalkan. Air di tanah kering, habis kita. Ya, makanya Rasulullah SAW menyebutkan apa ya? Sedekah paling afdal itu adalah memberikan air minum. Kemudian yang selanjutnya, adalah haji ataupun umroh. Haji ataupun umroh. Rasulullah SAW itu pernah ditanyakan ketika seorang ibu meninggal. Dia bertanya kepada Rasulullah, bolehkah aku menghajikan ibuku ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW berkata, huji anha, maka hajilah untuk ibumu. Karena kenapa? Karena orang yang belum haji dia terhitung hutang. Karena haji itu hukumnya fardu ain bagi yang mampu. Nah, ketika dalam hidupnya dia mampu tapi tidak dihaji, terhitung hutang. Makanya anaknya ingin menghajikan ibunya, boleh tidak? Boleh, kata Rasulullah SAW. Ya. Nah, ini salah satu amalan-amalan yang bermanfaat untuk mayit. Sampai sini dulu ya. Yang punya pertanyaan silahkan dikirim. Insyaallah kita lanjut di minggu depan ya. Misalnya tadi ini ke orang anak dia perlu tidak menghajikan? Tidak perlu. Kalau tadi ya
syarat menghajikan orang tua itu, orang yang menghajikan itu sudah pernah haji. Orang yang menghajikannya itu harus sudah pernah haji. Kalau kita anak tidak pernah haji, maka kita biayai orang yang pernah haji, biar dia yang menggantikan hajinya, haji orang tua kita. Kalau kita belum pernah haji, kita tidak pacak menggantikan haji orang tua kita. Kita dulu harus haji. Nah itu, ya. Dari sini pelajarannya adalah sibuklah dengan amalan-amalan kita sendiri ketika kita hidup. Bahkan untuk haji pun tidak pacak kita ngirim pahala haji kalau kita belum ada haji, gitu ya. Nah, ini apa hukum memakai sendal di area perkuburan? Makruh, ya, makruh. Kalau kubur to bersih, sunnahnya dicabut. Dalam mazhab Imam Ahmad dicabut. Tapi kalau ada yang menggunakan sendal di dalam kuburan, tidak berdosa, tidak ada berdosa deh, ya. Tidak ada yang menyebutkan haram, tapi makruh saja. Karena Rasulullah SAW itu pernah menegur seorang laki-laki, wahai orang yang menggunakan sendal, ya, lepaskan sendalmu ketika engkau masuk ke dalam kuburan. Nah, itu dia. Tapi kalau kubur atau misalkan beling, batu, busa-busa, apa segala macam, tidak masalah menggunakan sendal. Ya, tidak apa-apa menggunakan sendal. Terus, apa hukum bayi perempuan disunat? Bukan bayi ya, sunat bagi perempuan apa hukum? Jadi bukan hanya bayi perempuan secara umum. Kalau laki-laki wajib dalam mazhab Syafi'i, wajib dalam mazhab Imam Syafi'i. Ya. Bagi perempuan dalam mazhab Imam Ahmad masih disunnahkan perempuan itu. Ngapain perempuan disunat? Supaya syahwatnya itu mu'tadil. Mu'tadil itu artinya apa ya? Rata. Tidak ada terlalu tinggi, tidak ada terlalu rendah. Itu salah satunya. Ya. Jadi hukumnya ulama berbeda pendapat. Ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak ada sangat diwajibkan, tapi hanya disunahkan saja. Tapi dalam mazhab Imam Ahmad, perempuan juga wajib untuk disunat. Ya. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak ada wajib. Dalam mazhab Imam Syafi'i tidak ada wajib. Wajib bagi laki-laki dalam mazhab Imam Syafi'i. Jika imam sudah membaca surat, apakah kita membaca Al-Fatihah dulu jika masbuk? Kalau imam sudah membaca surat, apakah kita membaca Al-Fatihah? Iya, baca Al-Fatihah dulu. Habis baca Al-Fatihah, dengar bacaan imam. Tapi jangan pakai iftitah, langsung masuk Al-Fatihah. Ya, karena Al-Fatihah itu rukun. La salata illa bi Fatihatil kitab. Tidak sah solat kecuali dengan Al-Fatihah. Tidak sah solat kecuali dengan Al-Fatihah. Ya. Tapi kalau dari awal kita solat bersama imam, maka langsung dengarkan bacaan imam dari awal tadi. Dari awal langsung mendengarkan bacaan imam. Terus wajib zakat, apakah dilakukan jika harta suami dan istri sudah memenuhi atau salah satu harta suami atau istri? Zakat wajib, apakah dilakukan jika harta suami dan istri sudah memenuhi? Maksud harta suami istri itu digabung ya? Maksudnya macam itu kan? Zakat, kalau misalkan hartanya dipisah,
laki-laki dengan perempuan, suami dan istri, kalau hartanya itu dipisah maka tunggu sampai harta keduanya itu sampai ke nisab baru diberi zakat, tidak usah digabung. Paham tidak? Ya, kalau hartanya itu dipisah. Tapi kalau misalkan hartanya itu digabung, ya, contohnya ada tipe suami itu asal dapat gaji 100% masuk ke istri baik. Kalau suami kalau nak apa namanya? Kalau nak butuh duit tinggal minta ke istri ya, minta duit sekian misalkan. Ada yang macam itu. Kalau dari awalnya itu sudah digabung, maka ketika sudah sampai nisab wajib dikeluarkan. Tapi kalau dari awalnya itu sudah dipisah, maka cukup perhatikan hartanya masing-masing. Suami perhatikan hartanya dia apakah sudah mencapai nisab. Nah, istri juga seperti itu. Ya, istri juga seperti itu. Ketika sudah sampai nisab, keluarkan apa namanya? Zakat hartanya. Sampai sini, ya. Lagi ada tak? Insyaallah nanti kita lanjut minggu depan. Minggu depan nak membahas bab puasa atau lanjut bab ini? Hah? Bapak-bapak inilah bab puasa terus, yang nengok online lah dengar terus ya. Tapi kalau nak ada pembahasan khusus bab puasa minggu depan, kalau kita bahas bab puasa, mana nak kira-kira? Bab puasa. Jadi minggu depan insyaallah kita khusus ya, khusus membahas bab puasa ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.